Puji Tuhan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat kembali kita berjumpa di dalam Tuhan sore hari ini. Kita mau beribadah kembali di minggu yang kedua di bulan November, tanggal 8 November tahun 2020. Mari sore hari ini kita mau bawa seluruh kehidupan kita. Kita boleh memuji Dia, menyembah Dia sepanjang hari-hari yang sudah kita lalui. Sepanjang minggu ini banyak pertolongan, banyak kemurahan, banyak anugerah Tuhan yang sudah kita rasakan. Oleh sebab itu, hari inilah, sore hari inilah saatnya Tuhan masih berikan kita kesempatan kita boleh mengucap syukur, berterima kasih buat Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Haleluya. Kita angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya. Amin. Amin. Sore hari ini nyatakan di hadapan Dia, Dia Allah yang baik. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Lagi katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, haleluya, haleluya, amin. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Amin, amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sore hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan, kita semua umat-umat pilihan Tuhan. Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah jauh dari hidup kita. Kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang luar biasa
yang masih kita boleh rasakan hingga saat ini. Bapa yang begitu mengasihi kita, Bapa yang begitu baik, selalu baru rahmat-Nya dalam hidup kita. Bahkan tidak pernah terlambat pertolongannya di dalam hidup kita. Sore hari ini mari kita rasakan kebaikannya, kita rasakan kasih-Nya, kita rasakan kemurahan-Nya sore hari ini yang masih melingkupi kita hingga saat ini. Bawa hidup kita semua, naikkan ucapan syukur kita sore hari ini lewat lidah bibir kita, lewat hidup kita. Nyatakan di hadapan Dia, nyatakan bahwa benar-benar Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan, kasih-Mu luar biasa. Mari nyanyikan pujian ini lagi sambil kita benar-benar rasakan kasih-Nya yang besar dan luar biasa dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin, amin, amin Tuhan, amin. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih Tuhan, amin. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, haleluya. Selalu
kepada kehidupan kami yang masih melingkupi dan menyertai kami hingga saat ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat Engkau Allah yang besar dan Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami datang kepada Engkau, kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Kami mau menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau Tuhan, Allah yang layak kami agungkan, Allah yang layak kami tinggikan, karena perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Suci kuduskan hidup kami, layakkan kami Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kekurangan kelemahan kami, sehingga kami boleh layak Tuhan, untuk kami boleh menghampiri Engkau Allah yang suci dan Allah yang kudus sore hari ini. Berkati kami semua, hamba yang ada di tempat ini, sidang jemaat-Mu, setiap umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Allah juga bekerja, Allah hadir, Allah beracara memberkati kami semua lewat ibadah online kami sore hari ini Tuhan. Kau pimpin ibadah kami sampai pada akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami akan mulai ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa, Allah yang baik. Kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Dia selalu menyediakan apa yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan, Dia
luar biasa, sungguh sangat luar biasa. Amin. Dan sama pujian kita dengan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Haleluya. Amin. Amin. Kasihnya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita semua. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Lagi kasih Allah, amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Lagi kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya, haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru dalam hidup kita. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk boleh kembali diisi oleh kebenarannya. Kita siapkan hati kita menjadi tanah-tanah hati yang baik untuk benih firman itu boleh tahu sore hari ini. Hatiku percaya saat ku tak melihat jalanmu. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Lagi saat ku tak melihat jalanmu. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
Kami tetap percaya Tuhan, walaupun seringkali kami tidak melihat jalan-jalan di depan kami, seringkali kami melihat jalan buntu Tuhan, tetapi kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, dan Engkau akan membuka jalan bagi kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami. Engkau tahu pribadi kami, lepas pribadi masing-masing. Apapun yang saat-saat ini sedang kami hadapi Tuhan, biarlah hati kami tetap kepada Engkau, dan hati kami tetap tertuju kepada Engkau. Iman percaya kami hanya kepada Engkau Tuhan. Kuatkan kami sore hari ini yang bimbang Tuhan. Engkau kuatkan hati kami yang lemah saat sore hari ini, biar kami tetap meneguhkan kepercayaan kami hanya kepada Engkau, Allah kami yang besar dan luar biasa Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu sore hari ini Tuhan, kembali kami boleh diubahkan, kembali kami boleh dibaharui, kembali kami boleh dibentuk Tuhan menjadi bejana-bejana yang indah di hadapan Engkau. Kami yang kuat Engkau boleh, kami yang lemah boleh Engkau kuatkan, kami yang bimbang Engkau boleh teguhkan Tuhan, kami yang susah Engkau hiburkan, kami yang cemas Tuhan Kau berikan damai sejahtera sore hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami buka seluruh kehidupan kami untuk firman-Mu boleh membentuk kami, memperbaharui kembali hidup kami Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar Engkau sendiri yang berbicara untuk kami semua sore hari ini Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu suara-Mu, kami perlu firman-Mu Tuhan, meneguhkan hidup kami kembali sore hari ini. Terima kasih Bapa, pimpin pemberitaan firman-Mu sore hari ini. Kau bekerja, Kau beracara buat hamba yang ada di tempat ini, buat sidang jemaat-Mu, semua yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Allah bekerja, curahkan kuasa-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, memperbaharui hidup kami sore hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siap, kami mendengarkan firman-Mu sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita beribadah kembali di dalam kasih Tuhan Yesus. Hari ini tanggal 8 November tahun 2020, kita boleh menikmati berkat Tuhan dan kita sampai kepada bagian firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diberkati, untuk kita diperbaharui oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Pada sore hari ini kita akan membahas satu tema yang mungkin sudah biasa kita geluti, sudah biasa kita jalani. Tetapi mungkin dalam prosesnya ada hal-hal yang kita tanpa sadari mungkin sudah melenceng atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan mungkin kita juga tidak mengerti sepenuhnya apa yang diinginkan Tuhan di dalam hal melayani Tuhan. Pada sore hari ini tema kita adalah melayani Tuhan atau diri sendiri. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sama-sama kita akan membaca dulu Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 12. Injil Yohanes pasal 12 kita akan membaca di ayat yang ke-26. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26. Sama-sama kita baca, Bapak Ibu di rumah. Saya bacakan dari sini. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Puji Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada,
di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Puji Tuhan. Bicara melayani, kalau kita melihat definisi yang ada di dalam bahasa Indonesia, ini adalah sebuah kata kerja di mana orang yang melayani itu membantu atau menyiapkan, mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. Artinya orang yang melayani itu adalah sedang meladeni seseorang atau orang lain. Nah, kalau kita melihat dari pengertian yang kita dapatkan dari Kamus Bahasa Indonesia tadi, maka perbuatan yang dilakukan untuk kebutuhan, untuk keperluan, kepentingan, atau kepuasan orang lain atau pihak lain. Ya. Bukan atas kepentingan diri sendiri. Ini melayani adalah melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain, sehingga keberhasilan dari sebuah pelayanan atau keberhasilan seseorang dalam melayani adalah pemenuhan kebutuhan atau keperluan pihak yang dilayani. Jadi tidak mungkin orang berkata bahwa saya sudah melayani dengan baik jika yang dilayani tidak dipuaskan oleh pelayanan. Nah, kalau kita melihat, kita arahkan di dalam melayani Tuhan, berarti adalah melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Ya. Segala sesuatu demi kepentingan Tuhan. Itu artinya melayani Tuhan. Dan siapa orang yang melayani Tuhan? Orang-orang yang melayani Tuhan adalah setiap hamba-hamba Tuhan. Dan siapa orang hamba Tuhan ini? Siapa yang menjadi hamba Tuhan? Adalah setiap orang yang sudah menjadi milik Tuhan. Kita bisa membaca di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Roma 6 ayat yang ke-22 dikatakan, Roma pasal 6 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, ini berbicara tentang bagaimana kita diampuni oleh dosa. Diampuni dari dosa. Ya. Tetapi bagian yang di awal dari ayat ini dikatakan, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Kita dulu adalah hamba dosa. Lalu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Menjadi pelunasan atau pembayaran, penebusan kita dari dosa. Kita dimerdekakan dari dosa, dan setelah kita dimerdekakan dari dosa, maka kita menjadi hamba dari Allah yang sudah menebus kita. Jadi ketika kita menjadi hamba-hambanya Allah, hamba-hambanya Tuhan, maka satu keharusan, satu hal yang mesti ada pada diri kita adalah bahwa kita melayani Tuhan. Ya. Kita bisa memahami di sini bahwa orang yang dimerdekakan dari dosa atau orang yang sudah ditebus oleh Allah dari dosa, hal pertama yang terjadi di dalam dirinya adalah bahwa
dia menjadi hamba Allah. Dan status sebagai hamba Allah ini mewajibkan dia melayani Tuhan. Jadi tidak ada pilihan bagi kita bahwa kita harus melayani Tuhan. Nah, memang banyak orang berpikir bahwa dia sudah melayani Tuhan lewat kegiatan-kegiatan, lewat acara-acara atau tugas-tugas gerejawi yang dia emban. Apakah dia memimpin pujian, apakah dia memimpin doa, apakah dia memimpin ibadah sebagai gembala, sebagai apapun itu, sepertinya itu sudah melayani Tuhan. Dan memang tidak salah kita melayani Tuhan lewat gereja, lewat aktivitas-aktivitas yang ada di dalam gereja kita. Tetapi harus kita sadari, harus kita ingat bahwa pelayanan kita kepada Tuhan adalah konsekuensi dari hubungan kita sebagai hamba kepada Allah. Jadi itu bukan persoalan bahwa saya punya kemampuan, saya punya hasrat, saya punya bakat pada satu bidang, saya punya keterampilan di satu bidang, lalu saya suka itu dan saya lakukan itu. Puji Tuhan kalau kita ditempatkan Tuhan melayani Dia di tempat-tempat di mana memang kita senang, kita suka. Tapi itu juga nanti akan kita lihat. Ya. Nah, mari kita melihat dari ayat yang sudah kita baca tadi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengenai orang-orang yang melayani Dia. Apa indikasi atau apa indikator dari seseorang yang melayani Tuhan? Kita boleh saja mengaku bahwa saya melayani Tuhan. Tetapi kita lihat bahwa Tuhan memiliki sebuah dia menentukan ada indikatornya. Ada petunjuknya, ada karakteristik orang yang melayani Tuhan. Yang pertama kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes tadi dikatakan bahwa ayat 26, barang siapa melayani aku, nah ini lihat, barang siapa melayani aku, kalau kita mau tahu siapa yang melayani Tuhan Yesus, adalah satu, ia harus mengikut aku. Ya. Ia harus mengikut aku. Lalu yang kedua, kita lihat lagi di sini. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Jadi nggak lari kemana-mana. Di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun pelayanku akan berada. Nah, bagian yang ketiga adalah, nanti kita akan bahas semuanya satu-satu. Yang ketiga, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, ini ada 3 indikator yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sebagai petunjuk bahwa apakah kita sudah melayani Dia, apakah kita memang melayani Dia, atau kita sedang melayani diri sendiri, keinginan kita sendiri. 3 indikator yang Tuhan berikan kepada kita, yang Dia tunjukkan. Ya. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, orang yang melayani Tuhan Yesus dikatakan dia harus mengikut Yesus. Dia harus mengikut Yesus. Dia menjadi pengikut Kristus. Ya. Memang Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Jadi setiap orang Kristen harusnya dia melayani Tuhan. Orang yang melayani Yesus harus mengikut Yesus. Kita baca satu ayat di dalam Yohanes pasal 13. Injil Yohanes pasal 13 ayat 15 dikatakan demikian. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya.
Di ayat sebelumnya kita lihat bahwa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini sebagai sebuah teladan kepada murid-muridnya. Tetapi kalimat ini merupakan sebuah ungkapan dari segala apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kita harus mengikutinya. Dia sudah memberikan teladan kepada kita. Apa yang harus diperbuat, itu yang kita buat. Apa yang Yesus buat, itu yang kita buat. Kita tidak mungkin mengatakan bahwa saya melayani Tuhan kalau saya tidak mengikut Dia. Harus ditanya, ini kita sedang melayani siapa? Jangan-jangan karena saya sedang melayani diri saya sendiri. Saya suka bermain musik, saya suka teologi, saya suka ini dan itu. Lalu kita terjemahkan itu sebagai melayani Tuhan. Indikator yang pertama Tuhan katakan, kalau orang melayani Dia, maka orang itu akan mengikut Yesus. Apa yang Yesus lakukan, itu yang dia lakukan. Apa yang Yesus mau, itu yang dia mau. Itu sebabnya orang-orang yang melayani Tuhan, pada gilirannya nanti dia akan menjadi serupa dengan Kristus. Sebab Tuhan Yesus katakan telah memberikan suatu teladan kepada kita, supaya kita juga berbuat yang sama dengan Dia. Kalau kita mau melayani Dia, mari kita pelajari, mari kita amati, mari kita pahami apa yang Dia lakukan di setiap bagian kehidupan. Ya. Melayani bukan persoalan kita melakukan pelayanan yang secara gerejawi. Sekali lagi, itu nanti. Tetapi pertama-tama adalah bahwa kita mengikut Dia. Harus mengikut Dia, baru kita bisa melayani Tuhan. Ya. Baru kita bisa melayani Tuhan. Kalau kita nggak pernah ikut Dia, bagaimana kita mau melayani Dia? Indikator yang kedua adalah bahwa orang yang melayani Tuhan berada di mana Tuhan berada. Tuhan Yesus katakan, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Kita diajar oleh firman Tuhan, di mana Yesus berada, pikirkanlah hal-hal itu. Karena Yesus ada di sorga, yuk kita pikirkan hal-hal yang di sorga. Karena Yesus sekarang sudah ada di kekekalan, yuk kita pikirkan yang kekal-kekal. Jangan lagi yang fana-fana kita pikirkan. Wah, Tuhan Yesus ada di sorga, berarti kita sekarang masuk sorga. Oh, kita belum. Kita masih ada di bumi ini. Lalu bagaimana kita berada di mana Tuhan Yesus berada? Ya. Berada di mana Tuhan Yesus berada itu berarti juga memposisikan diri kita seperti di mana Yesus berada. Ya. Di Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan, Wahyu pasal 3 ayat 20, Tuhan Yesus dikatakan mengetuk pintu hati kita. Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Di mana Yesus berada, di situ kita harus berada. Yang jadi persoalannya adalah di sini, ketika Tuhan Yesus memberikan tanda di mana Dia berada, apakah kita memiliki kepekaan hati? Dia katakan, aku mengetuk pintu, barang siapa mendengar, Dia akan buka pintunya. Kita tidak akan pernah tahu di mana Yesus berada kalau kita tidak punya
kepekaan jiwa, kepekaan rohani kepada Tuhan Yesus. Kita harus bisa memosisikan diri kita di mana Yesus berada. Yesus berada di area-area yang kudus, maka kita juga harus ada di tempat-tempat yang kudus. Di gereja, gereja tidak selalu kudus. Yang dikatakan sebagai di tempat-tempat yang kudus adalah di mana kita memang berada dalam kondisi kekudusan. Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi mengatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di dalam persekutuan kita dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, di mana Yesus berada, di situ kita berada. Pikiran dan perasaan Yesus ketika ada bersama-sama dengan pikiran dan perasaan Yesus terhadap manusia yang ada, kita harus ada di situ. Kita memposisikan diri di mana Yesus pasti akan berada, dan ini memang betul-betul butuh kepekaan, pengenalan kepada Tuhan. Kita tidak akan tahu di mana Yesus berada kalau kita tidak kenal Dia. Satu ayat lagi mengenai di mana Tuhan berada. Ayat Roma pasal 6. Surat Roma pasal 6 ayat yang ke-5. Roma 6 ayat 5 mengatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya. Ayat 6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Di mana Tuhan Yesus berada, kita di situ. Kita ingat Tuhan Yesus ada di kayu salib karena dosa-dosa kita, maka kita juga harus ada di situ, di dalam dosa-dosa kita. Dan mati, bangkit lagi bersama-sama dengan Kristus. Ini butuh ketegasan, ini butuh keyakinan bahwa apa yang kita pilih di dalam mengikut Kristus itu akan mendorong kita mau ada di tempat di mana Dia berada, walaupun itu tidak cocok, tidak menyenangkan secara daging. Kita harus mematikan daging, karena Yesus juga mati atas dosa. Ya. Dia bangkit di dalam hidup yang baru, kita juga bangkit di dalam hidup yang baru. Ada kalanya kita mau terima Yesus ketika Dia mati di kayu salib, tapi kita tidak mau bangkit hidup di dalam hidup yang baru. Di mana Yesus berada, di situ kita berada, baru kita bisa melayani Tuhan. Baru kita bisa melayani Tuhan. Yang ketiga, dari Yohanes pasal 12 tadi ayat 6. Yang ketiga, orang yang melayani Tuhan Yesus dikatakan ia akan dihormati oleh Bapa. Orang yang melayani Tuhan Yesus, orang yang melayani Dia akan dihormati oleh Bapa. Kita bisa perhatikan bahwa kita melayani mulai dari kita menjadi hamba Allah. Artinya, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa kita dibersihkan, kita menjadi hamba Allah. Berarti, kalau kita melayani Tuhan, sejak saat itu, Bapa menghormati kita sejak kita menjadi anak-anak.
Jadi ini bukan berbicara nanti upah setelah di dalam kehidupan yang kekal, bukan. Rasa hormat Bapa akan diberikan pada saat atau di mana kita sekarang ada di dalam dunia ini. Apa iya? Loh, ini firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan orang yang melayani aku akan dihormati oleh Bapa. Ini bukan bicara upahmu besar di surga, bukan. Bahwa dia menghormati kita sekarang. Jadi orang-orang yang melayani Tuhan, sejatinya dia dihormati oleh Bapa. Dan ini bukan perasaan, ini bukan angan-angan, ini bukan sebuah utopia, pikiran-pikiran yang bagaimana Bapa menghormati kita. Tentunya ketika Bapa menghormati kita, tindakan-tindakan dia juga akan terlihat di dalam hidup saudara dan saya. Tidaklah mungkin Bapa memperlakukan orang yang dia hormati dengan sembarangan. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Banyak orang berkata bahwa saya harus begini supaya dapat berkat dari Tuhan. Ayat ini mau mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, yang penting Anda dan saya melayani dia sebagai hamba, dia akan menghormati saudara dan saya. Ya. Dalam keterbatasan kita sebagai manusia, kita bisa melihat, bisa memahami bagaimana sih orang yang menghormati orang lain. Bagaimana orang yang menghormati orang lain? Ya, saya orang Batak. Nah, di dalam struktur keluarga orang Batak ini ada kalanya ya, ada anak-anak yang nomornya lebih tinggi, lebih tua dari kita, maka saya akan tetap memanggil dia, bukan nggak boleh panggil nama. Kalau dia selevel dengan bapak saya, maka saya juga harus memanggil dia sebagai om, ya, sebagai bapak yang kecil. Kalau dia setara dengan kakek saya, ya dia harus saya panggil kakek, nggak boleh saya panggil nama. Perlakuan saya pun harus sesuai, penghormatannya itu harus sesuai. Tentunya ini tidak menghilangkan keceriaan hubungan saya dengan om atau kakek saya yang masih kecil, tidak. Tetapi saya harus memperlakukan dia seperti itu. Ya. Saya pernah ketemu dengan orang yang saya harus panggil kakek, usianya bedanya 2 tahun. 2 tahun. Ya. Apapun status sosialnya dia dalam struktur kekeluargaan, dia lebih tinggi dari saya dan saya harus hormati itu. Nah, kalau di dalam struktur kemasyarakatan saja kita mengerti bagaimana menghormati orang lain dan bagaimana perlakuan kita kepada orang yang kita hormati, ayat ini tadi mengatakan Bapa menghormati orang-orang yang melayani dia. Bagaimana cara Bapa menghormati orang-orang yang melayani dia? Kita bisa lihat di dalam Injil Matius sebagai contoh. Injil Matius pasal yang ke-25, kita tahu bersama di situ ada hamba-hamba yang diberikan talenta oleh tuannya, dan ini menjadi gambaran bagaimana Allah memandang orang-orang yang melayani dia. Pasal 25 ayat yang ke-21 dan 23 ini mirip-mirip, ya. Pasal 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu.
Kita lihat di sini bagaimana Allah menghormati orang-orang yang melayani Dia. Bapa orang menghargai, menghormati orang-orang yang melayani Dia. Yang pertama Dia katakan Dia menambah, memberikan kepercayaan yang lebih kepada orang itu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan dengan baik, kita melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak Dia, keinginan Dia, berusaha memuaskan Dia, ya. Dan ketika kita didapati sebagai hamba yang memuaskan hati Bapa, hati Tuhan, maka Dia menghormati kita. Dia memberikan kepercayaan yang lebih besar. Bicara kepercayaan yang lebih besar ini bukan berbicara tentang rumahmu dari 1 jadi 2, mobilmu dari 1 jadi 2, tidak. Bicara kepercayaan itu bicara tentang ada sesuatu yang tidak di-share, tidak dibagi ke semua orang. Tidak sembarangan orang bisa terima kepercayaan. Tidak sedikit orang berpikir bahwa Tuhan percayakan kekayaan. Tidak. Ya. Tidak. Ya memang unik sekali. Kenapa kuburan itu ukuran cuma 2 kali 1 meter? Ya. Ada saudara-saudara kita yang sekarang sudah tidak mungkin lagi. Kalau zaman dulu masih bisa. Itu kuburannya besar, sebesar lapangan tenis, lapangan bulu tangkis. Ya, semua harta bisa dibawa ke situ. Tapi kalau kuburan itu cuma 2 kali 1 meter, apa yang mau kita bawa? Tidak ada yang kita bawa. Tetapi persoalannya adalah ketika kita dipercaya, ya, kepercayaan itu bicara share. Ya. Saya tidak akan memberikan sesuatu yang saya anggap private, sangat pribadi ke orang-orang yang tidak terlalu saya percaya. Allah tidak akan men-share lebih dari apa yang Dia percaya kepada kita. Kita jangan berbicara tentang material. Ya. Kita tidak berbicara tentang material. Banyak orang belajar firman Tuhan, menggali firman Tuhan, tetapi Tuhan tidak share isi hatinya. Ini mengerikan. Sehingga apa yang dibicarakan selalu berdasarkan pengetahuan, bukan isi hati Tuhan. Sehingga banyak orang Kristen yang tumbuh, ya, menjadi orang Kristen tua bukan berdasarkan isi hati Tuhan, tetapi berdasarkan pengetahuannya. Tuhan percayakan hal-hal yang lebih besar. Ya. Kalau yang pertama kita melayani Dia kasih mungkin 1. Kita setia, kita lakukan, kita melayani Dia, Tuhan tambahkan isi hatinya, Dia kasih tahu lagi lebih banyak. Apa yang lebih hebat? Apa yang lebih mewah? Apa yang lebih mulia daripada kita mendapatkan isi hati Tuhan? Tidak ada. Allah menghormati orang-orang yang melayani Dia dengan memberikan kepercayaannya. Dengan kata lain, Allah memberikan hatinya kepada orang-orang yang melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Nah, ini kita bisa lihat. Adakah Allah membuka isi hatinya, membuka hatinya kepada kita?
Kita jangan bangga kita memiliki banyak pekerjaan, hal-hal yang kita lakukan, tetapi hatinya tidak dia buka kepada kita. Kita diberikan tanggung jawab, diberikan kepercayaan yang lebih besar. Lalu yang berikutnya dikatakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sekali lagi kita harus memahami ya, bahwa masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu ini bukan berarti ini sebuah kondisi nanti ketika kita sudah di kehidupan yang kekal. Apa? Kita dipercaya oleh Tuhan. Kita diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Berarti kita masih hidup. Nah, sebagai rasa hormat Tuhan, rasa hormat Bapa kepada kita, Dia ajak kita masuk dan turut dalam kebahagiaan Dia. Orang-orang yang melayani Tuhan, yang dihormati oleh Bapa, dia akan dapat isi hati Tuhan. Dia bisa menangkap isi hati Tuhan. Dan dia juga menikmati kebahagiaan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang dalam tanda petik dia sudah melayani Tuhan tetapi masih ada hasrat-hasrat yang membuat dia gelisah, keinginan-keinginan yang membuat dia masih gelisah terkait dengan perkara-perkara dunia. Ini bukan persoalan Anda tidak suci atau belum sempurna di hadapan Bapa, tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah kita dihormati atau tidak oleh Bapa. Jika kita dihormati oleh Bapa, kita dikasih kesempatan, kita diajak merasakan kebahagiaan Tuhan. Haleluya. Kita bisa menikmati kenikmatan yang Tuhan nikmati, sehingga kita tidak akan gelisah di dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Orang yang melayani Tuhan, hidupnya akan mendapatkan kepercayaan dan fasilitas dari Tuhan dalam rangka dia bisa memuaskan hati Tuhan. Kalau kita masih belum merasa bahagia di dalam kita menjalani hidup ini, apapun situasinya, itu sebabnya Paulus katakan mengucap syukur dalam segala hal. Ini bukan dorongan, ini bukan paksaan. Ini sebetulnya dia mau memberikan satu kondisi bahwa kalau engkau ada di dalam Tuhan, engkau akan mengucap syukur dalam segala hal. Berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen, menjadi orang yang melayani Tuhan? Atau mungkin kita jangan-jangan masih belum mau melayani Tuhan. Itu bukan kerjaan saya, itu jatahnya orang lain. Tidak. Melayani Tuhan adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan bagi orang yang sudah ditebus dari dosa. Gimana melayani Tuhan? Tuhan Yesus katakan, mengikut Dia, berada di mana Dia berada.
Apakah kita sudah melayani Tuhan? Ayo, ketika kita main musik, kita ikuti Yesus. Kita berada di mana Yesus berada. Ketika kita menyanyi, kita ikuti Yesus. Kita berada di mana Dia berada. Apapun yang kita lakukan dengan tujuan kita mengikuti Yesus. Bukan untuk kesenangan, bukan untuk kepuasan, bukan untuk ketenangan jiwa atau apapun itu. Karena orang yang melayani Tuhan menyadari bahwa apa yang dia lakukan bukan untuk memuaskan dirinya, tetapi untuk memuaskan hati Tuhan. Siapa yang kita mau puaskan di sini? Hatimu atau hati Tuhan? Kalau kita mau memuaskan hati Tuhan, mungkin kita akan makan hati secara daging. Tetapi itu akan menjadi kepuasan kalau kita tahu bahwa itu memuaskan hati Tuhan. Haleluya. Ya. Jika kalau kita punya pola pikir yang benar seperti ini, maka kita akan bisa melihat bahwa keberhasilan sebuah pelayanan bukanlah persoalan pertambahan atau secara kuantitas. Oh, semakin sering diundang khotbah, oh semakin sering dipakai buat pelayanan, oh semakin banyak jiwa-jiwa yang ikut ibadah kita. Bukan itu efek saja, itu kehendak Tuhan. Tetapi keberhasilan pelayanan kita itu didasari oleh penilaian Tuhan sendiri, bukan kita. Bisa saja mata kita melihat ini berhasil, tetapi Tuhan tidak puas. Oh, kok bisa begitu? Bisa. Orang Israel Tuhan nilai, aku benci perayaan-perayaanmu. Tuhan Yesus katakan kepada mengenai orang-orang Yahudi, ya, mulut mereka memuji Tuhan, tapi hati mereka ya, jauh dari Tuhan. Apakah Tuhan dipuaskan dengan itu? Saya yakin tidak, karena Tuhan Yesus sendiri protes. Orang yang melayani Tuhan akan mengikuti Yesus. Bagaimana Yesus bertindak? Begitu. Kemana Yesus pergi, Dia ada di situ. Mau? Tidak enak. Ya, ini berbenturan dengan daging kita. Tetapi kita adalah hamba Allah. Kalau kita tahu bahwa kita memang mau, atau kita memang adalah orang-orang yang sudah ditebus Tuhan dan kita memahami itu, kita pasti mau. Dan terakhir, orang yang melayani Tuhan dikatakan akan dihormati atau diperhitungkan oleh Bapa. Apakah kita sudah masuk dalam hitungan Tuhan? Mengenal isi hati Tuhan itu bukan miliknya, khusus milik pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Tidak. Ini milik hamba Allah yang sudah ditebus dari dosa. Mendapatkan kemuliaan ini dirancang Allah bukan untuk orang-orang tertentu, tetapi semua orang yang hidup sesuai dengan rencananya. Dan ini kita nikmati selama kita hidup di muka bumi ini. Ayo kita lihat apakah kehidupan kita ini adalah model kehidupan yang dihormati oleh Allah atau tidak. Kok susah terus, ya, kok kita merana terus, punya duit juga pusing terus. Hati-hati, jangan-jangan kita tidak dihormati oleh Allah sehingga kita tidak bisa menikmati isi hatinya, kita tidak bisa menikmati kebahagiaannya. Bagaimana diri kita? Bagaimana kondisi sikap
pelayanan kita. Apakah kita bersungguh-sungguh melayani Kristus atau tidak? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika engkau melayani Tuhan, maka apa yang Tuhan Yesus katakan itu akan engkau alami. Tetapi kita bisa memahami bahwa ketika orang tidak melayani Tuhan, tetapi dia secara fisik ada di dalam lingkup pelayanan, ini berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Karena tentunya dia bukan lagi melayani Tuhan, tapi melayani dirinya sendiri. Ya, kalau dia tidak melayani Tuhan, dia melayani siapa lagi? Dikatakan melayani iblis, pasti nggak mau. Ya, itu sebabnya tidak sedikit orang yang melayani Tuhan, orang yang melayani di dalam pekerjaan Tuhan, tidak sedikit dia sedang memburu sesuatu yang bukan dari Allah. Kehormatan, nama baik, ketenaran, kepentingan diri sendiri. Dan ini bukan baru. Ya, bukan baru. Sudah dari zaman dulu sudah ada. Kita baca di Roma pasal 16, dan kiranya Tuhan jauhkan kita dari kondisi seperti ini, karena kita adalah orang-orang yang mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Roma 16 ayat 18 sebagai peringatan dikatakan oleh Paulus, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Kita lihat siapa orang-orang yang melayani perut sendiri ini. Ini lihat, ayat 17 dikatakan, tapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Dan apa yang mereka kerjakan? Ayat 18 bagian B-nya. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kenapa mereka begitu? Kenapa? Karena mereka sejatinya tidak mau melayani Tuhan. Karena memang ada kepentingan. Ya, bukan karena mereka orang bilang ini jahat, bukan. Karena mereka memang tidak mau melayani Tuhan. Kalau kita mau melayani Tuhan, maka kita mengikut Yesus. Memosisikan diri seperti Yesus. Ada di mana Yesus berada. Maka kita dihormati oleh Bapa. Kita tidak butuh lagi yang lain. Maka kita akan terus melayani Tuhan dengan segala ketulusan hati. Hati-hati. Ketika kita tidak melayani Dia dengan sesungguh-sungguhnya, mungkin kita sedang melayani diri kita sendiri. Dan ketika kita melayani diri kita sendiri, maka kita akan menjadi orang-orang yang seperti firman Tuhan katakan, sedang melayani perut kita sendiri. Itu sebabnya tidak sedikit ada banyak pertanyaan, kenapa ya kok sudah pendeta, kok ya sudah pelayan, kok ya sudah begini, begitu segala macam, kok masih begitu. Ya, sebetulnya ini bukan urusan kita. Tapi ini menjadi warning bagi kita. Ketika kita tidak melayani Dia dengan sungguh-sungguh, tidak mengikut Dia, tidak memposisikan diri kita seperti Dia, berada di mana Yesus berada, maka kita tidak akan dihormati oleh Bapa. Mungkin kita akan seperti mereka yang Paulus katakan, jauhi mereka. Dijauhkan Tuhan dari kita, Bapak Ibu. Semoga kita menjadi orang-orang yang melayani Kristus dengan sungguh-sungguh, bukan melayani diri sendiri dan berusaha memuaskan hati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, bahwa di dalam setiap kekurangan kami, di dalam setiap proses kami yang masih jauh dari sempurna, Engkau tetap mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami tidak sedang melayani Engkau, tetapi kami sedang memuaskan diri kami sendiri. Di dalam segala keinginan, angan-angan kami, pemikiran kami,
Kami melayani Engkau tapi kami tidak mengikut Engkau. Kami melayani Engkau tapi kami tidak berada di mana Engkau berada. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Allah, sebagai orang-orang yang ketebusan-Mu, sebagai orang-orang yang sudah Engkau tebus. Tuhan, kami bukan milik kami lagi, tapi kami milik Engkau. Sebab itu Bapa, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya Engkau Tuhan melawati setiap hati kami, melawati setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga kami mengalami pengubahan hidup yang sebenar-benarnya. Kami melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, sehingga kami boleh melihat penghormatan yang dari Bapa itu, yang Engkau janjikan boleh menjadi bagian yang nyata di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa yang baik, sehingga kami Tuhan, sehingga kami boleh berjalan, kami boleh melangkah di hari-hari yang mungkin tidak jelas, di hari-hari yang mungkin semakin berat, di hari-hari yang mungkin tidak ada kepastian. Tapi kami tahu kami sedang melangkah dengan pasti menuju kepada kesempurnaan yang Engkau harapkan, yang Engkau canangkan bagi kami orang percaya. Terima kasih Bapa yang baik, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat. Apapun kondisi yang kami alami, apapun situasi yang kami akan hadapi, kami cakap, kami kuat, kami menang, karena kami bersama-sama dengan Engkau, kami melayani Engkau, kami dihormati oleh Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa bagi jemaat yang Tuhan selalu pelihara, kami percaya itu Tuhan. Biarlah Engkau yang merawat kehidupan umat-umat-Mu, Engkau yang melawati mereka. Setiap persoalan kehidupan, biarlah mereka hadapi bersama-sama dengan Engkau. Setiap masalah tekanan kehidupan, mereka boleh cakap, jalani, karena mereka melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati pekerjaan mata pencarian setiap anak-anak-Mu, kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Biarlah itu menjadi bagian umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Akhirnya kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa negara kami, untuk keadaan yang ada hari-hari ini. Tuhan memberkati pemerintah, baik dari pusat, daerah, di kota maupun di kecamatan, kelurahan, sampai ke tingkat RW RT Tuhan. Tuhan memberkati, berkati tetangga-tetangga kami, berkati semua orang-orang yang ada di sekitar kami ini Tuhan. Berkati aparat keamanan, berkati bahkan orang-orang yang mungkin berhasrat membuat kekacauan. Tuhan lawati mereka. Pakai kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, di mana saja kami berada, menjadi terang dan garam bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami bersyukur untuk ibadah ini. Kami tidak tahu kapan kami bisa berjumpa secara real dengan umat-umat-Mu, tapi kami percaya semua ada di dalam pengaturan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Akhirnya kami sudahi ibadah kami pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur, dengan segala pengharapan dari Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala pikiran. Kami menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami dan pelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin langkahmu sampai kepada kesudahannya. Mulai dari saat malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati, tetap semangat, tetap sehat. Shalom. Haleluya.